itu pernah menyampaikan akan menjadi produksi massal dan kebanggaan bangsa. Kemudian waktu itu sudah targetnya itu 5.000 unit per tahun seperti itu, bahkan sudah ada yang memesan gitu. Kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta tahun 2014an, itu juga masih juga menyampaikan, bahkan prototipenya kan dikendarai langsung ke Jakarta gitu kan. Dan kemudian sudah merintis pabrik, lokasi pabriknya di Boyolali gitu. Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pada pertama, SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya, kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan, Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi, akan diberi besaran nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam seperti itu. Apa ya, lobby seperti itu, kemudian diajak ngobrol marketingnya, tahun berapa? dan spek-speknya. Kurang lebih tahun 2021-an setelah ya COVID itu mulai survei seperti itu. Nah, intinya sebagai pejabat Karena ceritanya ada beberapa mobil yang telah terjual seperti pesanan dari dulu sempat beberapa tahun di Mauri ya. Nanti mudah-mudahan dari tergugat 3 Jadi foto PT Solo Manufaktur Kreasi bisa hadir, nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini seperti apa tentang kegiatan produksinya. nggak masuk ke sini. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau ke gudangnya seperti itu. Nah kemudian sudah ketemu pihak marketingnya juga dan diperlihatkan speknya, akan gambar prototipenya seperti itu. Dan memang belum pernah melakukan transaksi apapun, gitu loh. Tapi kan sudah kadung berharap, sudah melabung juga kayak gitu kan. Akhirnya ya kecewa gitu loh, kecewa. Itu nanti ditambah lagi Pak Aryo, Pak Akif, Pak Arnas, terus lagi itu nanti ditambah lagi Pak Aryo. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ternyata ya Jokowi sekarang digugat. Ya, kenapa kok digugat Bang? Ya, karena seorang Jokowi katanya banyak janji untuk memproduksi mobil SMK. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada ya yang kemudian produksi secara massal. Dan disitulah begitu kan ya. Soal mobil SMK ya yang sampai hari ini katanya mau diproduksi tapi tak kunjung muncul ya. Apakah ini sebuah kebohongan dari seorang Mulyono? Atau bagaimana? Tapi yang jelas begitu kan ya, para penggugat itu kabarnya begitu kan ya, memesan 2 mobil yang seharga mobil SMK yang seharga 150 juta. Dia masing-masing seharga 150 juta ya. Bahkan dia membeli dua unit begitu kan ya, dan inilah yang dianggap kerugian besar ya, karena ingin membeli 2 mobil itu ya. Makanya seorang Jokowi ini ya digugat karena satu begitu kan ya, digugat masalah soal wan prestasi di Pengadilan Negeri Solo ya, digugat ke Pengadilan Solo. Artinya ini menunjukkan apakah ini sebuah kebohongan dari Mulyono. Jadi artinya apa? Artinya penggugat ini ya sudah siap-siap sebenarnya untuk membeli mobil SMK itu. Tapi karena tak kunjung diproduksi, makanya ini digugat. Makanya ketika Jokowi dulu mengatakan wah ini nanti begitu kan ya, karena ini adalah merek merek ya buatan lokal, buatan Indonesia itu sendiri begitu kan. Inilah kemudian dianggap sebagai oleh pendukung-pendukung mereka dianggap sebagai wow begitu kan ya, sebagai prestasi yang sangat luar biasa. Tapi pada ujung-ujungnya
Ya, kena janji-janji politik dari seorang Mulyono. Ngeri kan? Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira ya, dengan apa yang kemudian terjadi hari ini begitu kan ya, soal produksi motor SMK, mobil SMK di situ, ini menandakan ada sesuatu hal yang sudah seorang presiden mungkin sudah janji-janji saja begitu kan ya. Ini padahal sudah mau diproduksi begitu kan ya secara massal, tapi tak kunjung dibuat. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, padahal ini adalah produk lokal sendiri begitu kan ya. Ya, seharga 150 juta itu saya kira, wah, ini bagus begitu kan ya, murah, bagus, lokal. Mungkin ya pada ujung-ujungnya ya ini tidak diproduksi begitu kan ya. Akibat mungkin salah satunya adalah apakah terlalu rendah atau bagaimana. Tapi ya janji-janji dari seorang Jokowi ini karena ingin memproduksi massal banyak yang digugat ternyata begitu kan. Satu persatu sudah mulai muncul. Nah, makanya dengan adanya seperti ini masyarakat begitu kan ya ingin mengadili seorang Jokowi pada akhirnya. Ngeri kan? Ngeri-ngeri sedap, bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi ini nampaknya begitu kan, nampaknya ya hanya tinggal janji saja untuk memproduksi ya mobil SMK ini. Ya mau bagaimana lagi ini, Jokowi digugat warga Solo terkait penjualan mobil SMK ya, One Prestasi. Nah, kita lihat saja. Apakah kasus ini punya bukti kuat untuk diproses? Nah, bisa saja begitu kan ya. Karena apa? Karena ya dalam hal ini soal kerugian itu bisa ada dalam hukum kita begitu kan. Gugat dengan semua kroninya beserta mininya ya, biar tahu rasa ya, jangan tukang ngibul mending tukang kayu aja. Nah gitu dong, Jokowi harus digugat biar jelas keberadaan SMK masih ada apakah sudah tutup. Udah capek pesan SMK sekian lama nggak datang juga. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi artinya apa? Artinya calon pembeli ini begitu kan ya, calon pembeli mobil SMK ini digugat ya ke pengadilan Solo ini. Dia minta ganti rugi ya, yang kabarnya sudah 300 juta. Dia memesan 2. Pertanyaannya sekarang ya, kita tunjukkan aja pembelian situ begitu kan. Tunjukkan saja pembelian itu apakah ini masih ada atau tidak. Dalam artian bukti pelunasan atau bukti pembayaran. Ini calon pembeli ya SMK gugat Jokowi pengadilan ya negeri Solo minta ganti rugi 300 juta. Ngeri kan pada akhirnya? Ngeri, bos, ngeri sedap ya. Sudah ambiar ya, ambiar kata netizen sekarang itu, ambiar. Memang di era Jokowi ya, kalau mobil SMK ini sebenarnya diproduksi secara massal dan harganya 150 juta, maka ini semakin menarik begitu. Dan ini langkah bagus sebenarnya. Tapi pertanyaannya, dengan harga 150 juta itu sangat rendah sekali. Ini sangat rendah sekali dan bisa saja begitu kan ya. Semua orang akan punya. Dan jadi artinya apa? Artinya kalau mobil SMK ini diproduksi secara massal, apakah negara rugi? Dan itu kan pertanyaannya. Makanya kalau ada kerugian besar, mending ya di stop aja. Tapi nggak usah janji-janji saja begitu kan. Janjinya ini, janjinya itu, macam-macam janjinya. Tapi pada ujung-ujungnya ya bagaimana lagi, bos? Ya, jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan seorang Jokowi ini begitu kan ya, mungkin ya dianggap ya salah satunya begitu kan, salah satunya ingin menunjukkan bahwa karya anak bangsa itu sangat luar biasa. Tapi ya mau diproduksi bagaimana begitu, karena di negara kita ini terlalu banyak orang-orang yang kemudian apatis ya. Ya memang ini bagus ya, ini memang bagus untuk diproduksi begitu kan, tapi mau bagaimana lagi. Ya jalan satu-satunya ada kerugian besar misalnya begitu kan, kalau dengan seharga 150 juta begitu kan. Jadi saya kira Jokowi sudah pamer pada waktu itu begitu kan ya. Waktu peresmian saja sudah pamer sana sini. Tapi pada ujung-ujungnya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Katanya yang pesan itu hampir ribuan.
Tapi produksinya ya masih belum begitu kan. Sehingga waktu itu Jokowi ya bangga begitu kan. Ya masyarakat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa pada waktu itu. Tapi lambat laun kok semakin hilang. Apakah pabriknya sudah tutup atau bagaimana? Jadi agak lucu sih sebenarnya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya, maka siapa yang mesti kita tuntut begitu kan? Siapa lagi di situ begitu? Bayangkan ya. Orang-orang akan melihat siapa di balik mobil SMK ini. Siapa begitu kan? Kalau toh pada hakikatnya memang di produknya adalah produk lokal, tapi masih semuanya masih impor. Ya ini bukan produk lokal begitu kan? Produk luar tapi ya dibangun di lokal, dibangun di Indonesia. Apakah seperti itu? Jadi saya kira dengan apa yang kemudian muncul sekarang ini begitu kan, soal Jokowi digugat, ya wajar dong, karena dulu itu ya begitu getol sekali begitu seorang Jokowi meresmikan mobil SMK ini begitu kan, sangat-sangat getol sekali. Bahkan orang akan melihat bahwa apa yang kemudian dilihat diresmikan oleh seorang Jokowi pada waktu itu begitu kan ya, sangat menjadi apresiasi sangat luar biasa. Jadi dulu begitu ketika meresmikan ya bertepuk tangan begitu kan ya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, semuanya sudah menjadi bubur ya. Jadi ganti presiden, ganti kebijakan, ganti semuanya dan sebagainya. Jadi saya kira kalau seorang Jokowi ini nantinya digugat, maka ya wajar dong begitu kan ya, dianggap sebagai one prestasi. Nah, dianggap sebagai one prestasi begitu kan ya. Jadi saya kira ayolah kita sebenarnya ini bagus. Saya apresiasi luar biasa kalau SMK ini benar-benar terlaksana begitu kan. Ini saya kira lokal itu punya terobosan baru begitu kan, sehingga tidak lagi menunggu impor sana sini. Coba kita baca begitu, Jokowi digugat ya warga Solo terkait ya penjualan mobil SMK. Ini ada seorang warga Solo itu bernama Lukman ya yang mengajukan gugatan perdata terhadap Joko Widodo dengan Kiai Ma'ruf Amin ya soal PT Solo Manufaktur ya kreasi di pengadilan negeri ya, digugat seperti itu ya karena tergugat itu tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal produksi dan pemasaran. Nah, mobil SMK ini secara massal itu sehingga dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi atau tidak janji ya. Padahal orang yang sudah calon pembeli ini ya menggugat itu paling rendah dari harga mobil ya pickup SMK itu seharga masing-masing 150 juta atau kerugian mungkin karena dia ingin membeli 2 mobil, nah sehingga menjadi 300 juta. Nah, apakah seperti ini bisa? Nah, kita tunggu saja begitu kan ya. Dalam hal ini ya SMK dalam sambutannya Jokowi menyampaikan mobil SMK adalah brand dan prinsipalnya adalah Indonesia. Ya kalau seperti itu bagus sebenarnya, tapi perlu diingat bahwa masyarakat Indonesia kan menunggu begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya digugat tapi uangnya sudah masuk misalnya begitu kan, tapi tak kunjung diproduksi, boleh digugat. Tapi kalau hanya menjadi calon tiba-tiba mengharapkan ya pembelian di situ begitu kan, tapi tanpa ada transaksi yang dirugikan, ya mana bisa untuk digugat seperti itu begitu kan. Kalau digugat wan prestasi ya bisa saja menjadi perbincangan hangat, artinya menjadi diskusi yang hangat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.